Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-353 dengan judul Tangan Berdoa. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita masuk di dalam inti pembacaannya. Mahakarya Albert Dürer, The Praying Hands, telah mengubah hidup saya. Namun, kisah di balik gambarlah yang membawa tangan itu menjadi hidup dan telah memberi saya pemahaman tentang apa artinya memberi kepada orang lain dengan penuh pengorbanan. Kisah ini mengungkap pada abad ke-15 di sebuah desa dekat Nuremberg, di mana tinggallah sebuah keluarga dengan 18 orang anak. Sang ayah seorang tukang emas, bekerja 18 jam sehari agar dapat menyediakan makanan di atas meja. Dua bersaudara, Albrecht dan Albert, mempunyai impian untuk belajar seni di Nuremberg. Tetapi tidak ada uang. Anak-anak itu sepakat untuk membuang undi. Yang kalah akan pergi ke pertambangan terdekat dan bekerja untuk membiayai saudaranya. Dalam 4 tahun ketika si pemenang menyelesaikan pendidikannya, dia akan mendukung yang lainnya. Albrecht memenangkan undian tersebut. Hampir dalam sekejap, Albrecht menjadi penuh sensasi. Lukisannya, ukiran kayu, dan minyak jauh lebih baik daripada kebanyakan profesornya. Dan pada saat dia lulus, dia mulai mendapatkan bayaran yang cukup besar untuk pekerjaan yang ditugaskan padanya. Ya baik, cerita pada hari ini menceritakan kisah dari sebuah keluarga yang tinggal di desa dekat Nuremberg. Keluarga ini terdiri dari ibu, ayah, dan juga ke-18 orang anak. Dan dikatakan bahwa sang ayah seorang tukang emas. Dia bekerja 18 jam sehari untuk dapat menyediakan makanan di atas mejanya atau untuk dapat menyediakan makanan kepada anak-anak dan juga kepada istrinya. Dan dikatakan bahwa dari ke-18 orang anak ini ada 2 bersaudara yang mempunyai impian yang sangat luar biasa yang bernama Albrecht dan Albert, di mana mereka mempunyai impian untuk belajar seni di Nuremberg, tetapi karena keadaan yang tidak memadai atau karena keadaan ekonomi mereka, akhirnya mereka ini tidak mempunyai harapan untuk bisa bersekolah di sekolah yang mereka impikan pada saat itu. Dan pada suatu hari, Albrecht dan Albert ini mereka membuat kesepakatan atau membuat suatu janji bahwa mereka akan membuat undi, dan siapa yang memenangkan akan undian tersebut, dia akan pergi belajar seni atau bersekolah di Nuremberg, dan yang kalah akan pergi bekerja di pertambangan terdekat. Dan pada saat undian tersebut jatuh, undian ini dimenangkan oleh Albrecht, dan akhirnya Albert yang kalah ini dia menepati akan janji yang sudah mereka berdua buat pada saat itu. Dan dikatakan bahwa hampir dalam sekejap Albrecht menjadi penuh sensasi. Lukisan, ukiran kayu, dan minyak jauh lebih baik daripada kebanyakan profesornya Albrecht. Dan pada saat Albrecht ini lulus, dia mulai mendapatkan bayaran yang cukup besar untuk pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Dan dilanjutkan bahwa saat artis muda itu kembali ke desanya, keluarganya merayakannya dengan makan malam yang meriah. Albrecht bangkit untuk bersulang bagi saudaranya yang telah membuat semuanya menjadi mungkin. Dan sekarang Albert, ini adalah giliranmu. Sekarang kamu bisa pergi ke Nuremberg untuk mengejar impianmu dan saya akan menyokongmu. Ya, dikatakan bahwa pada saat Albert ini sudah menjadi orang yang sukses, akhirnya dia pulang ke desanya dan dia merayakan akan kemenangan bersama keluarganya. Dan pada saat mereka mengadakan acara makan malam pada saat itu, Albrecht ini bangkit untuk bersulang dengan saudaranya Albert. Dan Albrecht berkata kepada Albert bahwa, dan sekarang Albert, ini adalah giliranmu. Sekarang kamu bisa pergi ke Nuremberg untuk mengejar impianmu dan saya akan menyokongmu. Dan dilanjutkan di sini bahwa tidak, seru Albert dengan air mata mengalir di pipinya. Ini sudah terlalu terlambat. Lihatlah apa yang telah saya lakukan selama 4 tahun di pertambangan. Tulang-tulang di setiap jari saya telah patah setidaknya sekali dan saya menderita radang sendi yang sangat parah di tangan kanan saya. Sehingga saya bahkan tidak bisa memegang gelas
untuk bersulang denganmu. Apalagi membuat garis-garis halus pada perkamen atau kanvas dengan pena atau kuas. Ya, inilah pelajaran yang sangat luar biasa yang boleh kita petik pada hari ini. Di mana dikatakan bahwa ketika Albert ini, dia telah menjadi orang yang sukses. Dia telah mencapai akan impiannya yang selama ini dia impikan. Dan ketika dia pulang ke desanya dan dia merayakan akan kemenangannya bersama-sama dengan keluarganya. Dan pada saat mereka sedang merayakan akan kemenangannya itu, dan dia berdiri, dan Albert ini mengatakan kepada saudaranya bahwa, Albert, sekarang giliranmu, pergilah ke sekolah yang kamu impikan di Nuremberg itu, dan saya, saudaramu, akan membantumu atau menyokongmu. Tetapi jawaban yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Albert bahwa tidak. Dia mengatakan itu sambil menangis karena pengorbanan yang sangat luar biasa yang dia lakukan kepada Albert, sehingga Albert mendapatkan impiannya yang sangat luar biasa. Dari cerita ini kita boleh ambil bahwa ketika kita membantu orang, akan ada suatu pengorbanan yang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Inilah karakter Kristus yang Kristus tinggalkan kepada kita masing-masing. Contoh daripada Albert ini, di mana dia mempunyai impian atau cita-cita yang sangat besar, sama seperti saudaranya Albert. Tetapi Albert ini dia rela membantu saudaranya, sehingga dikatakan tangan yang tadinya dia impikan untuk dapat melukis atau membuat seni, sekarang sudah tidak bisa lagi karena pada saat itu dia bekerja di pertambangan, dan itulah yang membuat tulang-tulang daripada tangannya ini patah, sehingga itu yang membuat dia tidak bisa lagi untuk dapat meraih akan impiannya. Ya, inilah cerita yang sangat luar biasa, menggambarkan akan karakter Kristus yang Kristus berikan kepada kita. Ya, seringkali kita berpikir bahwa membantu orang itu adalah hal yang mudah, tetapi tanpa kita sadari, ketika kita membantu orang lain, akan ada banyak pengorbanan, akan ada pengorbanan yang terjadi. Tetapi inilah karakter Kristus yang Kristus berikan kepada kita. Ya, dan dari pelajaran pada hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita membantu orang lain, adalah kita membantu mereka dengan sepenuh hati kita. Sama seperti cerita daripada Albert ini, di mana dia juga ikut senang melihat akan saudaranya Albert telah mendapatkan akan impiannya atau cita-citanya. Walaupun Albert tidak mendapatkan cita-citanya, dia rela untuk bekerja di pertambangan untuk dapat membantu saudaranya supaya saudaranya bisa mencapai akan impiannya yang selama ini saudaranya impikan. Dan dilanjutkan bahwa untuk memberi penghormatan kepada Albert atas pengorbanannya, Albert dengan susah payah menggambar tangan saudaranya dengan telapak tangan saling menempel dan jari-jari yang kasar menghadap ke atas. Tangan berdoa yang terkenal. Ketika Albert mendengar kata-kata daripada Albert, disitulah dia ingin memberi penghormatan kepada Albert dengan susah payah menggambar tangan saudaranya dengan telapak tangan saling menempel pada jari-jari yang kasar menghadap ke atas, tangan berdoa yang terkenal. Dan dilanjutkan, sekarang ketika saya melihat gambar Dürer, saya bertanya-tanya, apakah saya benar-benar tahu apa artinya memberi dengan berkorban? Inilah pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita masing-masing. Ya, apakah ketika kita mendengar cerita pada hari ini, apakah kita benar-benar tahu apa artinya kita memberi dengan berkorban? Inilah boleh kita doakan setiap harinya. Biarlah ketika kita membantu orang lain, janganlah kita membantu orang tersebut dengan setengah hati kita. Tetapi ketika kita membantu orang lain, akan ada pengorbanan yang terjadi. Tetapi itulah karakter Kristus yang Kristus berikan. Kita ingat bahwa ketika Kristus datang ke dunia ini, dia rela turun dari taktanya yang kudus untuk dapat mengorbankan akan dirinya. Dia rela membantu umat manusia sehingga dikatakan bahwa dia rela mengorbankan akan darahnya yang mahal, mengorbankan akan dirinya untuk disalibkan demi umat manusia yang berdosa ini. Itulah karakter yang sangat luar biasa yang Kristus berikan kepada kita. Ya, pengorbanan kita tidak sebesar pengorbanan yang Kristus berikan kepada kita. Tetapi bagaimana Kristus mau mengajarkan kita? Biarlah kita mau mempunyai hati kepada orang-orang di luar sana. Biarlah kita selalu bertanya-tanya dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengerti artinya memberi dengan berkorban? Yang boleh kita doakan setiap harinya di dalam kehidupan kita. Kita boleh terlihat membantu orang lain, tetapi di dalamnya belum tentu kita mengorbankan apa yang sudah menjadi milik kita, tetapi kita berikan kepada orang lain juga. Dan juga dia katakan di sini bahwa memberi sampai terasa sakit untuk memberi hidup saya demi yang lain. Apakah saya melewatkan berkat yang dijanjikan dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-38 dengan tidak memberi seperti yang Tuhan telah berikan kepada saya? Tuhan,
Engkau mengorbankan hidupmu untuk saya. Apa yang bisa saya berikan dengan penuh pengorbanan sebagai balasannya? Inilah pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita masing-masing. Biarlah kita mau mempunyai hati untuk sesama kita. Biarlah kita mau dapat melihat dan membalas akan setiap pengorbanan yang Kristus sudah berikan kepada kita. Ya, Kristus datang ke dunia ini, rela mati hanya untuk kita, umat manusia. Tuhan tidak pernah mau mementingkan akan dirinya sendiri, tetapi bagaimana Tuhan selalu mencoba memberikan karakter-karakter yang baik kepada kita, agar kita juga umat manusia dapat menjadi orang-orang yang benar di dalam kehidupan kita. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.